Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Ramadan dengan NIM 12280215220 dari kelas 6B dengan mata kuliah Teknik dan Manajemen Perkebunan. Baiklah, di sini saya selaku manajer perkebunan tanaman pinang, saya akan memberikan rekomendasi model manajemen untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman pinang. Perlu kita ketahui bahwasannya status produksi pinang yang ada di Riau, perkebunan pinang yang ada di Riau ini memiliki peran yang relatif kecil dibandingkan dengan komoditas utama seperti kelapa sawit. Riau lebih dikenal sebagai lumbung kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produksi 9,22 juta ton minyak kelapa sawit mentah, yaitu CPO. Sementara pinang merupakan komoditas perkebunan rakyat dengan skala produksi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kelapa sawit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor kunci manajemen produktivitas dari tanaman pinang. Yang pertama yaitu bibit unggul dan sehat. Pemilihan bibit pinang yang unggul merupakan fondasi utama keberhasilan perkebunan. Bibit unggul memiliki karakteristik genetik yang baik dengan potensi produktivitas yang tinggi, tahan terhadap penyakit, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Bibit yang sehat bebas dari serangan hama dan penyakit akan memastikan pertumbuhan optimal sejak awal penanaman. Kriteria bibit unggul meliputi tinggi minimal 1 hingga 1,5 meter, memiliki 4-6 helai daun, batang kokoh, dan akar yang berkembang biak. Yang kedua ada lahan subur dan drainase baik. Tanaman pinang membutuhkan tanah yang subur dengan pH antara 5,5 hingga 7,0 dan kandungan bahan organik yang tinggi. Drainase yang baik sangat penting karena pinang tidak tahan terhadap genangan air yang dapat menyebabkan busuk akar. Tanah yang ideal adalah tanah lempung berpasir dengan struktur gembur yang memungkinkan sirkulasi udara dan air yang optimal. Lokasi sebaiknya tidak berada di daerah rawan banjir dan memiliki sistem saluran air yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki jarak tanam optimal 2,5 kali 2,5. Jarak tanam 2,5 kali 2,5 meter ini memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan tajuk dan sistem perakaran pinang. Jarak ini memungkinkan setiap tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan mengurangi kompetisi dalam penyerapan unsur hara. Dengan jarak tanam ini, dalam 1 hektar dapat ditanam sekitar 1.600 pohon pinang yang merupakan populasi optimal untuk produktivitas maksimal. Kemudian yang keempat, yaitu pemupukan teratur seperti menggunakan NPK atau pupuk kompos. Program pemupukan yang teratur dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas pinang. Pupuk NPK menyediakan unsur makro utama seperti nitrogen untuk pertumbuhan vegetatif, fosfor untuk pembungaan dan pembuahan, kalium untuk kualitas buah. Kompos berperan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan unsur hara mikro. Pemupukan dapat dilakukan 2 hingga 3 kali per tahun dengan dosis yang disesuaikan dengan umur tanaman. Kemudian yang kelima, pengendalian hama dan gulma. Pengendalian hama seperti kumbang pengerik batang, ulat daun, dan tikus perlu dilakukan secara terpadu menggunakan pendekatan IPM atau Integrated Pest Management. Pengendalian gulma penting untuk mengurangi kompetisi nutrisi dan air, serta mencegah gulma menjadi inang hama dan penyakit. Metode pengendalian dapat dilakukan secara mekanis, seperti dilakukan penyiangan, kemudian dengan cara biologis yaitu musuh alami, dan kimiawi seperti pestisida selektif sesuai tingkat serangan. Kemudian, yang keenam ada irigasi dan pemangkasan rutin. Sistem irigasi yang baik memastikan kebutuhan air tanaman terpenuhi, terutama pada musim kemarau. Tanaman pinang membutuhkan air sekitar 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Pemangkasan rutin meliputi pembuangan daun tua, kering, dan sakit untuk mencegah penularan penyakit, serta pemangkasan tunas air untuk memfokuskan energi pada pertumbuhan utama. Pemangkasan sebaiknya dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan atau sesuai kebutuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi manajerial tambahan. Yang pertama terdapat pemetaan digital dan drone monitoring. Teknologi pemetaan digital menggunakan GPS dan GIS atau Geographic Information System
memungkinkan pemetaan akurat lokasi setiap pohon pinang, kondisi topografi, dan karakteristik lahan. Drone monitoring dapat memberikan keunggulan dalam pengawasan perkebunan pinang secara real-time dan efisien. Melalui drone yang dilengkapi kamera multispektral, petani dapat memantau kesehatan tanaman, mendeteksi serangan hama dan penyakit sejak dini, mengukur tingkat stres tanaman, dan memantau pertumbuhan secara berkala. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perkebunan, seperti penentuan waktu pemupukan, irigasi, dan pengendalian hama yang lebih presisi. Kemudian yang kedua, yaitu pelatihan tenaga kerja. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci keberhasilan manajemen perkebunan pinang. Program pelatihan rutin perlu dilakukan kepada pekerja mencakup teknik budidaya yang benar, pengenalan hama dan penyakit, cara pemupukan yang tepat, teknik pemangkasan, dan penggunaan alat-alat pertanian modern. Pelatihan juga harus mencakup aspek keselamatan kerja, terutama dalam aktivitas pemanjatan pohon pinang untuk pemanenan. Tenaga kerja yang terlatih akan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan dalam penanganan tanaman, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perkebunan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, yaitu dilakukannya tanaman penutup tanah atau cover crop. Implementasi cover crop dalam perkebunan pinang memberikan manfaat ekologis dan ekonomis yang signifikan. Tanaman penutup seperti legum cover crop, yaitu Puraria javanica, Centrosema pubescens, dapat memperbaiki kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen biologis, mengurangi erosi tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Cover crop juga membantu mempertahankan kelembapan tanah, mengurangi fluktuasi suhu tanah, dan menciptakan mikrohabitat yang mendukung kehidupan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, dilakukan evaluasi berkala dan replanting, yaitu dilakukan untuk memantau performa setiap pohon pinang, mengidentifikasi pohon yang produktivitasnya menurun, terserang penyakit kronis, atau sudah melewati masa produktif optimal. Evaluasi meliputi pencatatan produksi per pohon, kondisi kesehatan tanaman, dan juga analisis ekonomi. Replanting atau peremajaan tanaman dilakukan secara bertahap untuk mengganti pohon-pohon yang sudah tidak produktif dengan bibit unggul yang lebih baru. Strategi replanting yang baik mempertahankan kontinuitas produksi dengan melakukan penggantian secara bertahap dari 10 sampai 15% per tahun, sehingga tidak mengganggu pendapatan petani secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, standarisasi panen dan pasca panen. Standarisasi proses panen sangat penting untuk mempertahankan kualitas buah pinang. Kriteria panen yang tepat meliputi tingkat kematangan buah yang optimal, seperti biasanya buah yang sudah berubah warna dari hijau menjadi kuning oranye. Waktu panen yang tepat di waktu pagi hari untuk menghindari panas terik, dan teknik panen yang tidak merusak pohon maupun buah. Standarisasi pasca panen mencakup proses sortasi berdasarkan ukuran dan kualitas, pembersihan, pengeringan dengan kadar air yang tepat dari 12 sampai 14%, dan penyimpanan dalam kondisi yang sesuai. Penerapan standar pasca panen yang baik akan meningkatkan nilai jual produk, memperpanjang daya simpan, dan memenuhi standar pasar yang semakin ketat, termasuk standar ekspor jika diperlukan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan merekomendasikan untuk para petani-petani di luar sana dalam menangani produktivitas pada tanaman pinang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.